Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Harapan kami, doa kami, kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan mari kita beribadah dalam renungan harian keluarga hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan nats renungan hari ini tertulis dalam kitab Obadya pasal 1 ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat kejahatan seolah-olah menang dan ketidakadilan terjadi di depan mata, Tuhan sesungguhnya tidak pernah diam. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Melalui kitab Obadya kita melihat bahwa di tengah kehancuran sekalipun, Tuhan tetap menyediakan jalan keselamatan. Kitab Obadya adalah nubuatan tentang penghukuman atas Edom. Tetapi di tengah penghakiman itu, Tuhan menyatakan harapan bagi umatnya. Bangsa Edom adalah keturunan Esau, sedangkan Israel berasal dari Yakub. Mereka sebenarnya bersaudara, tetapi hidup dalam permusuhan, bahkan secara turun-temurun. Edom tidak hidup dalam kasih persaudaraan, tetapi dalam kebencian dan kesombongan. Ketika Yerusalem diserang dan dihancurkan, bangsa Edom tidak menolong, justru bersukacita atas penderitaan Israel. Bahkan konon untuk membantu. Mereka bahkan menjarah dan menghadang orang yang melarikan diri. Saudara-saudara, bukankah masalah seperti ini kita hadapi juga? Bagaimana perilaku seperti orang-orang Edom ada di depan mata kita? Atau adakah juga kita terjebak di dalamnya? Pernah kita berdiam diri saat orang lain menderita? Atau pernah diam-diam kita senang melihat orang lain jatuh? Apakah manusia itu mengandalkan diri sendiri dan menjadi sombong? Terkadang ada ungkapan dak kitai hal hadoi, katanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghukum orang yang congkak, merendahkan orang yang tinggi hati, dan menolong orang-orang yang rendah hati. Itulah seruan firman Tuhan hari ini. Tuhan tetap setia, di Sion ada keselamatan, kekudusan dan pemulihan. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kejahatan menang selamanya. Gunung Sion melambangkan hadirat Tuhan dan tempat pemulihan. Tuhan selalu punya tempat perlindungan bagi orang yang kembali kepadanya. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah dari Tuhan. Dan orang-orang yang diselamatkan itu dipisahkan, dikuduskan dari dunia ini, sehingga mencerminkan orang-orang pilihan Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Bagaimanapun tingkah laku dunia ini, sebagai orang-orang yang dipilih, yang diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan dan tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Kejahatan itu tetap ada, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diluputkan dan bahkan mewarisi tanah milik pusaka Tuhan. Bukan hanya di dunia ini, tapi dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan. Dan biarlah kiranya Tuhan tetap bersama kami. Dan itulah panggilan iman kami.
kami mengandalkan Tuhan saja. Bagaimanapun ributnya, kacaunya dunia ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami memohon, sertailah kami selalu dalam semua kehidupan kami, semua pergumulan hidup, semua persoalan-persoalan, tantangan, hambatan yang kami hadapi. Bersama Engkau ya Allah di dalam Yesus, Engkaulah keselamatan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Tolong Bapa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan pemulihan, berikan sukacita, dan boleh menghadapi segala penderitaan sakit penyakit bersama dengan Tuhan. Dalam masalah-masalah ekonomi, dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa menolong kami semuanya. Yang Tuhan berkati berbagai kemurahan dan rezeki, biarlah kiranya tetap dalam kerendahan hati, memuji-muji Engkau, mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri sendiri. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu lanjutkan aktivitasmu hari ini, dan tetap kita galakkan filosofi semangat bergereja kita, tularkan kebaikan. Jangan lupa, selamat hari Kamis. Berikanlah senyummu yang manis untuk Tuhan. Horas.